warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas materi bangun ruang sisi datar dan kali ini kita akan membahas tentang limas. Setelah menonton video ini diharapkan kalian dapat memahami pengertian limas, memahami unsur-unsur limas, mengenal rumus-rumus dalam limas, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan limas. Pengertian limas. Perhatikan gambar berikut. Berikut ini adalah sebuah piramida yang ada di Mesir. Piramida yang ada di Mesir ini adalah salah satu contoh bentuk dari sebuah limas. Limas merupakan bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, artinya alasnya itu bisa berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Nah, pada limas, bidang sisi tegaknya itu berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Seperti contoh tadi di slide sebelumnya, piramida yang ada di Mesir ini adalah salah satu contoh bentuk limas, yaitu limas apa? Limas segi 4, karena alasnya berbentuk segi 4. Nah, tidak berbeda dengan halnya prisma, nama limas juga berdasarkan jumlah segi N sisi alasnya. Seperti tadi ya, piramida yang ada di Mesir. Kita bisa namakan piramida yang ada di Mesir itu adalah limas segi 4. Ini adalah contoh lain dari limas segi N. Yang pertama di sini karena alasnya berbentuk segitiga, maka kita bisa sebut dengan limas segitiga. Kemudian alasnya di sini berbentuk segi 4, maka kita sebut dengan limas segi 4. Kemudian di sini alasnya adalah segi 5 ya, yang ini, maka kita bisa sebut dengan limas segi 5. Kalau yang terakhir ini adalah alasnya berbentuk segi 6, maka kita namakan limas segi 6. Bisa dipahami ya. Sifat-sifat limas. Limas juga memiliki beberapa unsur yang harus kita perhatikan. Unsur-unsur tersebut adalah yang pertama rusuk. Rusuk adalah garis perpotongan antara dua sisi limas. Kemudian titik sudut. Titik sudut yang merupakan pertemuan antara dua rusuk atau lebih. Yang ketiga, bidang sisi merupakan bidang yang terdiri dari bidang alas dan bidang sisi tegak. Yang keempat, titik puncak adalah titik pertemuan antara selimut-selimut limas. Dan yang terakhir ada tinggi limas, adalah jarak antara alas dan titik puncak. Nah, di sini perhatikan ada limas segi 4 ya. Alasnya berbentuk segi 4. Dari gambar limas di samping dapat diketahui bahwa limas segi 4 ini terdiri dari tadi unsur-unsur limas. Di sini ada rusuk, titik sudut, bidang sisi, titik puncak, dan tinggi limas. Sekarang kita bisa sebutkan di sini rusuknya ada. Kita lihat alasnya dulu. Alasnya ini memiliki 4 rusuk. Kemudian sisi segitiga tegaknya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi total rusuk yang ada pada limas segi 4 ini adalah 8 buah. Siapa aja 8 buahnya? Kita sebutkan ada AB, ada BC, ada CD, ada DA, AT, BT, CT, dan DT. Ya, totalnya ada 8. Kemudian titik sudut. Titik sudut itu berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini berarti ada 5 titik sudut. Bisa kita sebutkan ada A, sudut B, C, D, dan T. Kemudian bidang sisi. Bidang sisi yang pertama sudah pasti ada sisi alas. Limas segi 4 ini memiliki segitiga tegak itu ada 4 ya, ada 4 buah. Berarti totalnya ada 5 sisi. Ada sisi alasnya ABCD. Ini ABCD ini sebagai sisi alas. Kemudian segitiga tegaknya ini ada ABT. Kemudian BCT, DCT, DCT atau CDT, dan ADT. Titik puncak, sudah jelas titik puncak di sini adalah T. Hanya satu ya, yaitu T, titik T. Tinggi limas di sini adalah jarak antara alas dan titik puncak, berarti TO. Di sini tinggi alas juga ada satu, yaitu TO atau OT. Ya, bisa dipahami ya untuk unsur-unsur dari sebuah limas. Rumus-rumus dalam limas. Nah, di sini tadi kita
Untuk menghitung banyak rusuk, sisi dan titik sudut ini menghitung dengan cara manual. Untuk menghitung banyaknya rusuk, yaitu 2 kali N, menghitung banyaknya sisi, N tambah 1, dan menentukan banyaknya titik sudut, yaitu N tambah 1. Untuk menghitung luas permukaan limas, di sini caranya dengan menjumlahkan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak yang berbentuk segitiga ya tadi. Kemudian untuk volume limasnya ini sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Kita ke latihan soal. Yang pertama, banyak rusuk sisi dan titik sudut pada bangun segi 5 adalah N-nya di sini adalah 5 ya. N-nya di sini 5. Maka untuk mencari rusuk, banyaknya rusuk adalah rumusnya 2 kali N maka 2 kali 5. Hasilnya adalah 10 buah. Kemudian sisi. Sisi di sini rumusnya N tambah 1. N-nya 5 ditambah 1 sama dengan 6 buah. Kemudian untuk titik sudut, N tambah 1, maka 5 ditambah 1 hasilnya 6 buah. Jadi bangun 5 segi 5 ini memiliki rusuk 10 buah, sisinya 6 buah dan titik sudutnya ada 6. Oke ya. Sekarang ke nomor 2. Diketahui sebuah limas memiliki alas yang luasnya 24 cm kuadrat dan tinggi limas 12 cm. Volume limas tersebut adalah, perlu kita ketahui di sini volume limas itu adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, untuk luas alasnya sendiri di sini sudah diketahui yaitu 24 cm kuadrat. Kemudian untuk tinggi limas yaitu adalah 12 cm. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan ke dalam rumus volume. 1/3 dikali luas alasnya adalah 24 dikali tingginya 12. Kemudian nih 24 bisa kita coret dengan 3 ya, hasilnya adalah 8. 8 dikali 12 hasilnya 96 cm pangkat 3. Ya, oke ya. Sekarang ke nomor 3. Volume sebuah limas yang berbentuk alasnya persegi adalah 720 cm pangkat 3. Jika tinggi limas 15 cm, maka keliling alas limas adalah, di sini yang sudah diketahui itu adalah volumenya 720 cm pangkat 3. Kemudian tinggi limas sendiri yaitu 15 cm. Di sini yang ditanyakan keliling alas, sedangkan volume ini hubungannya dengan luas alas. Jadi kita mencari luas alasnya dulu sebelum mencari keliling alas. Volume itu kan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, ini hubungannya dengan luas alas ya. Volumenya sudah diketahui yaitu 720. 1/3 dikali, kita cari dulu luas alasnya, dikali dengan 15. Kemudian 15 ini kita bagi dengan 3 hasilnya 5. Maka 720 5 dikali luas alas. Luas alasnya sama dengan 720 dibagi 5. Luas alas sama dengan 720 dibagi 5 adalah 144. Nah, di sini alasnya persegi ya. Luas alas dari sebuah persegi itu adalah sisi kali sisi. Berarti di sini luas alasnya sudah diketahui 144. Maka sisi kuadratnya berapa nih? Berapa kali berapa? Yang kembar ya. Kalau kita kalikan hasilnya 144. Ya, atau misalnya kita akarkan. Akar dari 144 itu berapa? 12 ya. 12 cm. Nah, ini adalah panjang sisinya. Sekarang kita mencari kelilingnya. Keliling dari sebuah persegi ini adalah 4 dikali S. Maka 4 kali dengan 12. Hasilnya adalah 48 cm. Nah, 48 cm ini adalah keliling alas dari sebuah limas yang alasnya berbentuk persegi. Yang nomor 4, sebuah limas mempunyai alas yang berbentuk persegi dengan panjang sisi-sisinya 10 cm dan tinggi segitiga pada bidang tegaknya 8 cm. Hitunglah luas permukaan limas. Nah, di sini sudah ada limas segi 4 yang alasnya berbentuk persegi ya. Sisinya adalah 10 cm, berarti di sini 10, di sini 10. Kemudian tinggi segitiga pada bidang tegak, berarti yang ini. Nah, ini adalah tingginya 8 cm.
Nah, yang ditanya adalah luas permukaan limas. Luas permukaan limas, rumusnya itu adalah luas alas ditambah 4 kali luas segitiganya. Nah, luas alas di sini karena alasnya berbentuk persegi, berarti sisi kali sisi. Berarti 10 dikali 10 sama dengan 100. Nah, ini adalah 100 ditambah, kemudian kita mencari luas segitiga. Luas segitiga ini adalah setengah alas dikali tinggi. Nah, setengah alasnya itu adalah 10 dikali dengan 8. Berarti 10 kita coret dengan 2 ya, hasilnya 5. 5 dikali 8 hasilnya 40 cm kuadrat. Ini juga cm kuadrat. Oke, sekarang kita kalikan. Berarti 4 dikali dengan 40. 100 ditambah 160. Maka hasilnya adalah 260 cm pangkat 2. Oke ya, bisa dipahami ya. Sekarang kita ke nomor 5. Perhatikan limas TABCD, alasnya berbentuk persegi. Keliling alas limas 72 cm dan panjang TP-nya 15 cm. Maka yang dihitung adalah volume limas tersebut. Untuk mencari volume limas, tadi hubungannya dengan luas alas. Luas alas dikali tinggi. Nah, untuk mencari luas alasnya, di sini ada hubungannya dengan keliling alas. Keliling alasnya berbentuk persegi ya. Keliling dari sebuah persegi itu rumusnya 4 dikali S. Kelilingnya adalah 72, 4 dikali S. Maka S ini adalah 72 dibagi 4. Hasilnya adalah 18. Maka di sini kan 18, di sini juga 18. Karena panjang sisinya sudah diketahui, maka kita bisa menghitung luas alasnya. Luas alas itu sisi kali sisi, maka 18 dikali 18, hasilnya 324 cm pangkat 2. Nah, di sini rumus volume itu setengah luas alas dikali tinggi. Luas alasnya sudah diketahui, sekarang kita mencari tinggi dari limas. Nah, TP ini ya bukan tinggi dari limas ya, TP ini adalah tinggi dari segitiga tegaknya. Untuk mencari tinggi sebuah limas, ini kita tarik dulu. Nah, misalkan di sini adalah titik O, kemudian panjang OP itu adalah setengah dari panjang AB. AB itu 18, berarti panjang OP ini 9. Kemudian TP ini adalah 15 ya. Untuk mencari TO, berarti TO kuadrat sama dengan, kita pakai Pitagoras, 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. 225 dikurang 81. Hasilnya adalah 144. Maka TO sama dengan akar dari 144. Hasilnya adalah 12 cm. Nah, tinggi dari suatu limas ini adalah 12 cm. Oke, sekarang kita bisa menghitung sebuah limasnya. 1/3 dikali 324 dikali dengan tinggi limasnya yaitu 12. Kita tinggal coret 12 dengan 3, hasilnya adalah 4, kemudian 324 dikali 4, hasilnya 1296 cm pangkat 3. Oke ya, bisa dipahami ya. Terima kasih, selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.